Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya terdengar atau tidak ya? Terdengar, Sang. Oke, makasih. Oke, di sini saya selaku moderator dari kelompok 11. Eh, dari kelompok 11 ini judulnya Perbuatan Melanggar Hukum, Alur Hukum, dan Tata Cara Hukum Ditetapkan. Untuk anggotanya ada saya sendiri, Sengawi Nurmailasari, dengan NIM P272260200145. Lalu yang ada Sofi Nur M itu dengan NIM P272260200146. Lalu ada Sri Wuni dengan NIM P272260200147. Lalu ada Talita Puspa Nirmala dengan NIM P272260200148. Lalu yang terakhir ada Umi Siti Latifah dengan NIM P272260200150. Oke, ada slide yang selanjutnya. Untuk topik dari kelompok 11 ini, yang pertama ada pengertian hukum, yang kedua ada fungsi hukum kesehatan, yang ketiga ada pengertian pelanggaran hukum, yang keempat ada pengertian perkara pidana, yang kelima ada definisi tata cara hukum, yang keenam ada faktor-faktor terjadinya pelanggaran, yang keenam ada hal yang mempengaruhi malpraktik, yang terakhir ada contoh kasus. Ya, lanjutnya untuk ada pengertian hukum. Menurut Surojo Wijodipora, hukum adalah himpunan peraturan hidup yang berisikan perintah atau izin untuk tidak sesuatu, serta dengan maksud mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Menurut Rudolf von Jering, hukum adalah keseluruhan kaidah yang memaksa yang berlaku dalam sebuah negara. Leon Duguid berpendapat bahwa hukum adalah aturan tingkah laku individu di masyarakat yang saat dipindahkan menjadi jaminan dari kepentingan bersama. Sementara jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melanggar itu. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah kaidah-kaidah yang harus berlaku. Next. Selanjutnya ada fungsi hukum kesehatan. Hukum mempunyai fungsi penting sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum itu sendiri, yaitu melindungi, menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Sejalan dengan asas hukum, maka fungsi hukum pun ada tiga, yaitu fungsi kepastian hukum. Next. Ketiga fungsi hukum ini pada prinsipnya adalah ingin memberikan perlindungan dari aspek hukumnya kepada setiap orang atau pihak dalam berbagai bidang kehidupannya. Dengan kata lain, yang ingin diberikan adalah perlindungan hukum jika timbul persoalan-persoalan hukum dalam kehidupan sosial di masyarakat. Next. Kelompok orang yang menginginkan adanya kepastian hukum antara lain, 1. Kelompok penerima layanan kesehatan atau health receiver, antara lain adalah pasien, orang sakit, atau health providers, antara lain adalah para medical providers, yaitu dokter dan dokter gigi, serta para medis atau tenaga kesehatan, yaitu perawat, bidan, apoteker, asisten apoteker, analis, atau laboran, ahli gizi, dan lain-lain. Subjudul. Next. Pengertian pelanggaran hukum. Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan. Sedangkan menurut Kamus Dasar Bahasa Indonesia, pelanggaran adalah perbuatan atau perkara melanggar tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan. Pelanggaran menurut Sudarto, perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Jadi, karena undang-undang mengancam dengan pidana, misalnya memparkir motor di sebelah kanan jalan.
Pengertian pelanggaran tersebut berbeda dengan pernyataan Projodikoron yang mengartikan pelanggaran sebagai perbuatan melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum berarti lain daripada perbuatan melanggar hukum. Next. Pengertian perkara pidana. Perkara pidana adalah suatu perkara yang perbuatan dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan. Definisi tata cara hukum. Tata cara hukum adalah susunan hukum yang berasal mula dari istilah rechtsorde atau bahasa Belanda, yaitu susunan hukum terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertata sedemikian rupa sehingga orang mudah menemukannya bila suatu ketika ia membutuhkannya untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Tata hukum suatu negara adalah tata hukum yang ditetapkan atau disahkan oleh negara itu. Jadi tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan oleh pemerintah negara Indonesia. Tata hukum Indonesia juga terdiri atas aturan-aturan hukum yang ditata atau disusun sedemikian rupa, dan aturan-aturan itu antara satu dan lainnya saling berhubungan dan saling menentukan. Perkembangan masyarakat tentu diikuti perkembangan aturan-aturan yang mengatur pergaulan hidup, sehingga tata hukum pun selalu berubah-ubah. Begitu pula tata hukum Indonesia. Demikian pula halnya tata hukum Indonesia saling berhubungan dan saling menentukan sebagaimana disinggung di muka, dapat dibuktikan dengan contoh sebagai berikut. A. Hukum pidana saling berhubungan dengan hukum acara pidana dan saling menentukan satu sama lain. Karena hukum pidana tidak akan dapat ditetapkan tanpa adanya hukum acara pidana. Sebaliknya, jika tidak ada hukum pidana, hukum acara pidana tidak akan berfungsi. B. Hukum keluarga berhubungan dan saling menentukan dengan hukum waris. Agar harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia dapat dibagikan kepada para ahli warisnya, perlu dibuat adanya peraturan. Siapa ahli warisnya, berapa bagiannya, dan apa kewajibannya ditentukan oleh hukum waris. Faktor-faktor terjadinya pelanggaran hukum. KV 1991 dalam Vestal KW 1995 mengidentifikasi 3 area yang berisiko melakukan kesalahan, yaitu 1. Assessment errors, yaitu kegagalan mengumpulkan data atau informasi tentang pasien secara adekuat atau kegagalan mengidentifikasi informasi yang diperlukan seperti data hasil pemeriksaan laboratorium, tanda-tanda vital, atau keluhan pasien yang membutuhkan tindakan segera. Selanjutnya, yang kedua yaitu planning errors, terbagi atas beberapa hal, yaitu yang pertama, kegagalan mencatat masalah pasien dan kelalaian menuliskan dalam rencana. Lalu yang kedua, kegagalan mengomunikasikan secara efektif rencana yang telah dibuat, misalnya menggunakan bahasa yang tidak dipahami perawat lain dengan pasti. Lalu yang ketiga, kegagalan memberikan asuhan secara berkelanjutan yang disebabkan kurangnya informasi yang diperoleh dari rencana. Lalu yang ketiga, intervensi error, yaitu kegagalan mengintervensikan dan melaksanakan tindakan seperti kesalahan dalam membaca atau pesan atau order, mengidentifikasi pasien belum dilakukan tindakan atau prosedur, memberikan obat dan terapi pembatasan. Next. Hal-hal yang mempengaruhi malpraktik, yaitu yang pertama, kurangnya tingkat pengetahuan, yang kedua, kurangnya mendapatkan pengalaman praktik pada saat menjalani pendidikan, yang ketiga, kurangnya komunikasi. Next.
Contoh kasus, kelalaian medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Dari segi hukum, di dalam definisi di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa malpraktek dapat terjadi kelalaian medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan karena tindakan yang disengaja atau intensional seperti pada misconduct tertentu. Tindakan kelalaian ataupun suatu kekurangan mahirnya atau ketidakkompetennya, ataupun suatu kekurangan mahirnya atau ketidakkompetenan yang tidak beralasan. Malpraktek dapat dilakukan oleh profesi apa saja, tidak hanya oleh dokter. Profesional di bidang hukum, perbankan, dan akuntansi adalah beberapa profesional lain di luar kedokteran yang dapat dituduhkan sebagai pelaku malpraktek dalam pekerjaannya masing-masing. J. Guandi SH mengatakan, malpraktek bukan sinonim dengan kelalaian. Menurutnya, malpraktek tindakan sama dengan kelalaian. Kelalaian memang termasuk dalam arti malpraktek, tetapi di dalam malpraktek tidak selalu terdapat unsur kelalaian. Dapat juga karena unsur kesengajaan. Malpraktek mempunyai pengertian yang lebih luas daripada kelalaian, karena selain mencangkup arti kelalaian, istilah malpraktek pun mencangkup tindakan-tindakan yang dilakukan dengan sengaja, intensional, dolus, unsettling, dan melanggar undang-undang. Di dalam arti kesengajaan, tersirat ada suatu motif atau mens rea quality mind, sedangkan arti kelalaian lebih berintikan ketidaksengajaan atau culpa, kurang teliti, kurang hati-hati, acuh tak acuh, sembrono, tak peduli terhadap kepentingan orang lain, namun akibat yang ditimbulkan memang bukanlah menjadi tujuannya. Next. Berikut merupakan daftar pustaka dari informasi-informasi yang didapat dari kelompok kami. Oke, baik. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mungkin jika ada pertanyaan atau masih ada dibingungkan, bisa langsung di kolom chat Zoom. Sekian dari kelompok kami. Apabila masih banyak kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Saya selaku moderator mohon maaf apabila masih ada kurang kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.